Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على صاحب الرسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. Hadirin para ustadz, para ajengan, sesepuh-sesepuh kita yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedalam-dalamnya, karena hanya dengan rahmat Allah, hidayah serta taufiknya sajalah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di muka bumi ini. Allah masih berkenan memberi kehidupan kepada kita. Allah masih berkenan membuat cerita untuk hidup kita dan melihat cerita orang lain. Maka asbab itulah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama, nikmat iman, nikmat menjadi orang yang beriman, itu nikmat yang luar biasa. Nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bisa sujud, ya, bisa rukuk walaupun kita sakit, mungkin banyak encok, samurat, pegel-pegel, masuk angin, masih mau ngaji. Nikmat bukan? Nikmat. Sengaja Allah gak perlihatkan pahala ngaji, Pak, biar kita karena Allah ngajinya, bukan karena pengen dapat pahala, tapi karena Allah. Dan memang hukumnya fardu ain, jadi pahala gak diperlihatkan. Justru itulah yang akan membuat kita semakin ikhlas, tidak dikasih tahu pahalanya, keutamaannya, ya. Maka kita bisa ngaji, sujud, datang hadir ke masjid, itu bagian dari rahmat Allah yang khusus diberikan kepada bapak-bapak semua. Alhamdulillah. Yang sudah sepuh, jalannya aja susah, masih mau ke masjid. Alhamdulillah. Coba. Jadi kalau kita melihat anak muda yang sehat, orang-orang tua yang belum susah jalannya, maka kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan untuk bisa hadir ke masjid, minimal sholat berjamaah. Masjidnya udah cakep kayak gini, masa nggak tambah makmur? Ya, tambah makmur. Iya, silakan kita ajak, ya, tetangga kita yang belum ke masjid, banyak bonusnya, banyak hadiahnya, gitu ya. Jadi agar apa? Agar masjid ini semakin makmur dengan ibadah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita keridhaan. Kalau bahasa Arabnya libtigha'i mardhatillah. Mudah-mudahan pula dengan keberkahan kemuliaan suratul Fatihah, Allah mentakdirkan kita mendapatkan syafaat khusus
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan keberkahan suratul Fatihah pula, moga-moga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, memberi kita ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin jauh, ya, semakin dekat dengan Allah, semakin tawadhu, semakin bisa introspeksi diri sendiri, ya. Dan mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu, menjaga iman dan Islam kita hingga ajal menjemput, hingga malaikat maut memanggil kita, kita sudah siap dan tetap selalu istiqomah dalam ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Sallu ala nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang sampai mana ya kemarin? Sekarang itu ya. Wa in tardud faman na'ti binaili jami'i hajati ayat jalil mulimmati bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
ala Yasin Habibillah. Ini bapak-bapak suka buka channel YouTube ini nggak, yang ini? Suka buka nggak? Suka buka. Udah masih ingat itu artinya? Awasi' min hatal aidi. Masih ingat nggak artinya? Nah, aku bengong. Oh, berarti lupa, ya. Jadi buka lagi, ya. Barangkali data Anda akan berkah, mudah-mudahan. Kalau dipakai untuk ngaji sebagian, ya. Nah, jadi bukan untuk bisnis semua, bukan untuk hanya silaturahim saja, tapi untuk ngaji. Boleh, nggak apa-apa, kan ada ketemu saya ngajinya, ya. Dibuka. Dasarnya apa? Dasarnya kita ngaji ketemu. Karena pengen ngulang lagi, masa mau ke tempat saya? Nggak apa-apa, dibuka lagi aja, ya. Jadi dibuka aja, insya Allah barokah. Motor yang kita pakai untuk ngaji karena Allah, kemudian HP pakai data yang kita pakai untuk ngaji, insya Allah manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi baik. Wa in tardud faman na'ti, ayya Allah, wa in tardud faman na'ti, ya Allah, jika engkau menolak permintaan kami, ya Allah, faman na'ti, maka kepada siapakah kami datang, mohon, minta. Karena Allah mujibud da'awat, karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak-bapak masih ingat artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya? Wa in tardud faman na'ti, maka jika engkau, ya Allah, menolak permohonan kami, faman, maka kepada siapakah? Mannya ini maf'ul bih. Faman mongko ing sinten. Na'ti, kami datang memohon. Binaili jami'i hajati, maka kepada siapa kami datang? Untuk naili, mendapatkan, memperoleh, jami'i, semua, segala, hajati, hajatku, hajat kita semua. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita sangat tergantung kepada Allah. Inilah makna Allah As-Samad, tempat kita memohon, bergantung, ya. Karena yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya jalil mulimmati, wahai yang melepaskan segala perkara yang menjadikan keburukan, ya, menjadikan terpuruk, menjadikan susah. Ini yang melepaskan, ya, yang menguraikan segala hal-hal yang menyebabkan keburukan atau kehinaan, ya. Bi ahlil badriyah, Allah, wahai Allah, jika engkau menolak permohonan kami, maka kepada siapa kami datang memohon untuk mendapatkan segala hajat-hajat kami? Wahai Zat yang melepaskan segala kesulitan, ya, segala hal yang tidak menyenangkan. Bi ahlil badri, ya Allah, dengan kemuliaan, dengan keberkahan ahlul badar, ya Allah. Kemudian ilahi ghafir wa akrimna binaili madalibin minna. Ilahi ghafir wa akrimna binaili madalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri, ya Allah. Ya, salatullah salamullah ala dhaha Rasulillah.
Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi aslinya ya ilahi, wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, ya dengan sifat jamalnya, sifat kemuliaan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wahai sesembahanku, ighfir, kami mohon kau berkenan memberi ampunan kepada kami. Ya, aslinya ilahi ighfir lana, ya. Wahai Tuhanku, ampunilah kami. Artinya ya Allah, hapuslah, ya tutuplah semua keburukan, semua dosa-dosa kami, catatan keburukan maksiat tutup ya Allah. Ini ighfir. Wa akrimna, dan muliakanlah kami, berilah kami kemuliaan. Kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau membeli dengan perantaraan sesuatu atau tidak, itu hak Allah. Ya. Artinya kita wajib pertama berdoa mohon kemuliaan dari Allah. Yang kedua berusaha, berupaya melakukan suatu amal yang menyebabkan kita dimuliakan oleh Allah. Paham kira-kira, Pak? Jadi bukan hanya berdoa. Ya. Nah, apa amal-amal yang menyebabkan kita dimuliakan? Yang paling pokok adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar orang yang paling mulia, paling mendapatkan kemuliaan Allah adalah yang paling bertakwa. Bertakwa saja nggak super takwanya sudah dapat karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal Pak. Minimal karomahnya dosa kita diampuni. Ya, karena kita memang adalah seorang hamba, tugasnya menyembah Allah, ya, sesembahan, ya, tugasnya menyembah sesembahan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Wa akrimna, dan berilah kemuliaan kepada kami, binaili madhalibin, dengan memperoleh mathalib artinya apa yang kita cari, ya, apa yang kita cita-citakan, pengen apa. Tapi kemuliaan berupa nanti matlubnya atau matolibnya, keinginan itu yang menyebabkan kita menjadi mulia. Berarti hubungannya dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minna, dari kami, ya. Jadi dengan mendapatkan apa yang kita cita-citakan ya Allah, begitu. Jadi kemuliaan yang pertama mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Yang kedua, kemuliaan itu bisa berarti wadaf'i masa'atin anna, ya. Yaitu wadaf'i masa'ah, tertolaknya, terhindarnya kita dari segala keburukan. Umpama ada kesempatan berbuat maksiat, tiba-tiba Allah ngasih kita taufik, nggak mampu melakukan maksiat, maka berarti orang ini dimuliakan oleh Allah. Paham? Ngajak temen, ya, ada temen yang ngajak nyolong, korupsi, ya, janjian jam 1 malam, kesiangan sampai jam 7, mana lo? Jadi nyolong kita, dapat taufik tidur, Masya Allah, ya, dapat pertolongan Allah. Jadi kalau kita dibebaskan, ditolak oleh Allah di segala keburukan, berarti orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Takwa saja maknanya itu dari makna qi atau jagalah diri, ya. Jadi jagalah diri kita itu makna minimal, maknanya takwa seperti itu, menjaga diri dari hal yang menyebabkan kita melakukan dosa. Nah, anna, kemuliaan yaitu berupa tertolak, terhindarnya keburukan dari kita semua, termasuk mungkin di antara kita melakukan suatu kesalahan, dosa, ya, kemudian Allah kok berkenan mengampuni dosa kita, akhirnya kita tidak jadi disiksa, kita diampuni, berarti itu juga termasuk wadaf'i masa'atin
anna. Jadi itu kemuliaan. Ya, jadi itulah hikmah dari kita ngaji salawat badriyah atau salat badar. Tentu bi ahlil badriyah Allah dengan kemuliaan pejuang Badar, ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alan nabi. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sekarang yang mana? Ya. Sekarang yang mana? Albert Janji? Mungkin ada yang punya catatan? Ya? Apa? Udah ganti? Udah ngaterin udah? Ya? Oh, 54. Halaman 54. Baik. Oh, wakana ya. Wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Allahumma salli alaihi يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقى الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية. Ya, baik, segitu dulu biar kita terangkan dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana, dan adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah syadidal haya. Kana syadidal haya. Beliau itu orangnya sangat pemalu. Sangat tabi'ah beliau sangat pemalu. Ya. Tentu kita bisa memahami makna pemalu, ya. Yaitu yang pertama tabiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pemalu, tetapi tidak malu menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang malu syar'i, ya. Jadi malu syar'i ini malu melakukan maksiat. Kalau melakukan maksiat nggak malu, berarti ini sudah nggak punya malu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha mencontoh beliau syadidal haya, yaitu orang yang sangat pemalu untuk omong kosong, pemalu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ngobrol sampai pagi nggak ada isinya, alur ngidul. Ya, masya Allah ya, kasihan. Nah, bahkan diriwayatkan wa kana ashadda hayaan min al-'azra'i fi khadriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu daripada perawan yang dipingit, Pak. Dan lebih malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat pemalu, ya, bahkan memperlihatkan anggota badan saja beliau, ya, yang bukan aurat. Contohnya kayak betis ya. Nah, ini aja Rasulullah malu. Ya. Kelihatan betisnya malu. Ya. Nah, makanya kalau bisa sih olahraga sepak bola, voli, kalau bisa tutup aurat. Ya, peraturan dari itu internasional. Oh ya wis. Di pondok paling kalau mau voli pakai sarung. Ya.
Ya, bola pakai sarung. Pakai sarung ntar kalau pas guling juga celana pendek juga. Sallu ala nabi. Wa tawadhu'i ay kana syadidat tawadhu'. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat tawadhu, menghormati, sangat rendah hati, enggak sombong. Kan lawannya tawadhu kan sombong. Di antara sombong itu tidak ngakuin teman. Dulu bareng-bareng maulidan, sengsara bareng, udah jadi punya mobil roda banyak, ketemu diem, kayak nggak kenal. Dulu jangan sombong, ya ingetin tawadhu gitu ya. Semua titipan tawadhu Rasulullah SAW. Artinya beliau mau melakukan hal-hal manusiawi. Apa buktinya? Diterangkan di antara sifat tawadhu beliau yang muncul karena ketawadhuan, padahal beliau adalah imamul mursalin, pemimpin para utusan Allah, makhluk yang paling baik, ya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Beliau itu kekasih Allah, beliau itu khairil khalqi kullihim, makhluk yang paling khair, paling bagus. Masya Allah. Itu aja tawadhu. Ya. Ini baru dapat ilmu nahwu mubtada khobar, pamer kemana-mana. Ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah apa buktinya? Di antaranya yakhsifu na'lahu. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena sering berarti, ya, sering mengesol sandal atau sepatu beliau. Saya juga Pak bisa. Bapak-bapak bisa nggak? Bisa, keluar no, nyari tukang. Udah masih untung katanya, masih untung Tat, nggak beli lagi. Masih syukur kita. Saya itu punya semua alat jahit, punya semua saya. Kan nggak ada waktu kadang. Akhirnya ya mau jahit celana, tahu-tahu, nah celana udah baru. Saya sering jahit. Tidak ada saya pulang sekalipun tanpa jahit nggak pernah saya, kecuali sakit. Pasti ada yang dijahit, ada aja saya jahit, ya. Bukan ngirit, bukan. Ya, kalau saya memang bukan orang yang tinggi pangkatnya ya, pantas. Kalau Rasulullah pangkatnya tinggi, masih mau ngesol sandal sepatu. Praktek mau Pak? Coba nanti rasa hatinya beda, bener. Kalau kita ngesol sepatu, ngejahit, kan kerjaan wanita seperti itu ya, kelihatannya kayak ngejahit pakaian yang lepas itu apa, jahitannya, kita akan tawadhu. Susah loh. Nah, artinya membuat hati kita tawadhu itu penting. Nah, apalagi yang kedua, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa yarqa'u saubahu, mau ngejahit pakaiannya yang rusak lah, bolong, kenapa lah gitu, atau jahitannya lepas, ya. Pernah Pak? Oh pernah sekali, alhamdulillah. Ya kalau punya waktu jangan selalu sama temen terus, gantian. Ntar bro, tak jahit dulu. Ya alhamdulillah. Contoh Rasulullah ini diceritakan seperti ini agar kita nyontoh ya. Tapi nggak harus semua dijahit kita. Bu, beli kain bu, pengen bikin baju sendiri, jahit sendiri, nggak juga. Mau bikin garmen. Sallu ala nabi. Wa yakhlubu syatah. Beliau suka memerah susu kambing beliau Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak harus nyuruh orang. Nah, kan pernah dengar ceritanya ya, kisah dulu ya, tentang beliau memerah susu kambing. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Wa yasiru, dan beliau berjalan melakukan fi khidmati ahlihi, melayani keluarganya, minimal merebus air. Bu, kopi. Dari tadi belum dicetakin, Bu, ya kita lah.
Jangan, istri itu Masya Allah kerjanya bukan 24 jam ya, double ya, 2 siang 2 malam itu istri, Masya Allah. Jadi bikin kopi sendiri kalau lagi capek istri, kasihan ya. Baik, bisiratin sariyah ya, dengan perjalanan, dengan melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sangat benar-benar dalam melayani keluarganya dengan akhlak ya, sirah, dengan tawadhu. Jadi membantu pekerjaan istrinya nggak sambil marah-marah, Pak. Gimana sih Ibu? Belum cuci dari tadi. Bukan ya. Males yo. Ayo, nggak usah, cuci sendiri aja. Ya, kalau bisa jadi hobi. Ya, pulang kerja, hobi nyuci piring. Malam-malam istri udah capek, itu apa gerabahnya cuci semua. Pagi-pagi, wow, Masya Allah, senang. Bisa itu Pak ya? Coba Pak, udah capek ya latihan, ntar malam 1 gelas dulu. Ya. Lama-lama ntar 2 gelas, lama-lama habis semuanya dicuci. Yang bersih-bersih cuci juga, masih kurang kerjaan. Sallu ala Nabi. Itulah tentang akhlak Nabi SAW kepada keluarga beliau yang sangat khidmah, yang sangat melayani dengan sangat baik, ya, bisiratin, dengan tingkah sariyah yang sangat baik. Apalagi wayaknisu albait, nyapu Pak. Nyapu udah biasa Pak ya. Tuh, nyapu rumah Pak. Ya. Bukan cuma nyapu piring doang. Ya, lipat baju. Nah, saya paling senang lipat baju Pak. Makanya kalau belum lipetin, Bu ada lipetan. Ya udah habis, sudah lipetin. Nah, sedih saya. Nyuci lagi. Nanti saya lipetin lagi. Rasulullah senang lipet baju, ya. Rasulullah senang membersihkan apalah yang kira-kira kotor, biar kecoa nggak pada masuk, biar kuman-kuman nggak pada nemplok. Nah itu ya, baju yang kotor pisah. Jangan udah seminggu baju kerja yang ini, itu masih kepasang di cantol. Ya kalau istri nggak sempat ngelihat, bapak sendiri masukkan ke mesin cuci, kasih air, kasih sabun, net. Saya insya Allah Pak ya, insya Allah istri bapak tambah cinta sama bapak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.